Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kiseno. Kiseno. Ya, Sedang apa di sini? aku sengaja undang kue mrene. Nantang kue. Nantang saya. Ya, Kenapa? karena aku rasa Kamu punya ilmu apa kamu mau nantang-nantang? akar bukti ke ilmu wali songo. Kamu punya ilmu Wali Songo? Ya, Emang ilmu Wali Songo itu ilmu seperti apa? kue nggak perlu ngerti. Sing jelas, kue ora bakal iso. Kau belajar di mana ilmu Wali Songo itu? Aku belajar dewe tirakat. Tirakat. Ya, Dan jadi hasil tirakat kamu itu kamu menyebutnya ilmu Wali Songo. ya, Berapa lama tirakatnya? aku tirakat. Wes eneng 4 tahun. 4 tahun. Terus ilmu itu digunakan untuk apa? Kabeh bisa digunakan ngopo wae. Sing jelas, aku belajar iki. Akeh sing tak bantu. Oke, yang kamu bantu. Banyak yang kamu bantu maksudnya gitu. Ya, Dengan ilmu kamu. ya, Kamu tirakat di mana itu? nang gunung. Di gunung. Jadi kamu hasil tirakat itu dapat ilmu Wali Songo. Ya, kuwi benar. Gitu. Terus ilmu itu kamu gunakan untuk membantu orang. Terus kamu gak suka sama saya kenapa? Aku gak seneng wae kowe ketok iki. Piye ya? Wes hebat ngono. Sudah hebat. Ya. Berarti kamu dukun kaya niki mbok anggap remeh. Oh, berarti kamu mengakui saya kalau saya hebat. Gitu. Aku ndelok iki ketok kowe emang hebat tenan. Jadi aku share nantang kowe. Oh, jadi kamu ngeliat saya tuh kelihatannya hebat. Jadi kamu pengen menantang saya gitu. Ya, benar. Ya, teman-teman, saudara-saudaraku. Jadi ini teman-teman, kalau teman-teman tahu ini sudah jam 12:30 malam, ya. Jadi saya datang ke sini karena dia itu ketika menghubungi saya itu mengakui punya ilmu Wali Songo, katanya begitu, ya. Terus tujuan dia tidak senang sama saya karena saya ini merasa hebat. Berarti dia mengakui, teman-teman. Saya tidak mengakui diri saya sakti, saya tidak mengakui diri saya hebat, dan saya tidak mengakui diri saya ini siapapun. Saya hanyalah manusia biasa, sama seperti teman-teman, ya. Saya tidak ada gelar apapun, teman-teman, ya. Tapi banyaknya dukun yang menantang saya, mungkin karena tidak senang. Satu, tidak senang. Kedua, saya ini sok merasa hebat, begitu teman-teman. Padahal saya mah biasa saja, ya. Saya tidak ada yang spesial dari diri saya, tidak ada teman-teman, tidak ada yang istimewa teman-teman, ya. Mungkin saya hanya berpikir semua itu hanyalah titipan Allah, teman-teman. Bukan hak milik saya, bukan, teman-teman, begitu. Jadi malam hari ini dia ingin menantang, ya. Dia ingin menantang dan dia mengakui saya ini hebat, teman-teman. Sedangkan saya tidak mengakui saya ini hebat, begitu ya. Terus mau kamu apa? Akar nantang kowe. Arep bukti ilmu Wali Songo sing duwe. Jadi teman-teman, Rakatis 4 tahun. dia ini ingin membuktikan ilmu Wali Songo, ya. Ilmu para wali. Wali itu siapa? Walinya itu adalah wali Allah, ya, yang berdakwah di dalam Islam, teman-teman. Tetapi dia memiliki ilmu Wali Songo, teman-teman. Memang yang sebagai kita kenal para wali, ya teman-teman, itu memiliki sebuah keilmuan yang sangat luar biasa, sebuah karomah yang sangat luar biasa, teman-teman. Begitu. Itu sudah, berita itu sudah di mana-mana. Tapi memang nyatanya memang iya, teman-teman. Ya, memang benar. Para wali tetap dikaruniai ilmu dari Allah, teman-teman, untuk menjalankan dakwahnya, teman-teman. Begitu ya. Dengan ilmu apa itu? Ilmu Wali Songo itu banyak, teman-teman. Yang teman-teman biasa dengar, ilmu kanuragan, itu kan miliknya Wali Songo, ya. Kalau saya buka di sini semua tidak akan selesai, teman-teman, masalah Wali Songo ini, teman-teman, ya. Yang jelas banyak orang yang mempelajari sebuah keilmuan yang
yang dimiliki, maksudnya yang dipelajari dulu dari Wali Songo teman-teman. Jadi banyak yang mempelajari juga sekarang ini teman-teman, begitu ya. Seperti ilmu-ilmu al-hikmah, seperti ilmu-ilmu apa itu namanya teman-teman, laduni ya. Itu para wali yang menggunakan semua itu teman-teman untuk berdakwah. Mungkin dengan cara ilmu itulah mereka menggunakan, para wali ini menggunakan ilmu itu teman-teman untuk menjalankan dakwah Islamnya teman-teman, begitu ya. Malam ini kita akan buktikan seperti apa sih ilmu Wali Songo yang dimiliki oleh Ki Seno ini teman-teman, seperti apa ya. Kita akan lihat teman-teman ya. Terus kamu mau buktikan ilmu itu? Ya. Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inna qad qatila bil afwan wa billahi min syarri ma khalaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar. Mana ilmu itu? Kita buktikan di sini. Biar teman-teman, saudara-saudara saya di rumah bisa tahu sebenarnya seperti apa ilmu Wali Songo yang kamu miliki itu. Apakah benar itu ilmu Wali Songo atau bukan? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina. Allah. Allahu Akbar. Astaghfirullahaladzim. A'udzu bikalimati. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha. Jadi teman-teman, nanti saya akan buka ya. Nanti saya akan beritahu sebenarnya ilmu apa yang dia miliki teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ya teman-teman, kita akan coba kunci badannya dulu. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula liman nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula liman nasir. Hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula liman nasir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tunjukkan kuasa-Mu. Allahu Akbar. Ya teman-teman, jadi dia mengaku punya ilmu Wali Songo. Dia sudah berapa puluh tahun melakukan tirakat ya. Mungkin nih sekali lagi saya jelaskan, orang melakukan tirakat itu selama 40 tahun. Contoh, kok bisa lama sekali ya? Berarti dia tidak makan, tidak minum. Bukan seperti itu teman-teman. Jadi dia tuh melakukan tirakat selama 40 tahun. Ini sebagai contoh ya, saya jelaskan. Ini yang saya tahu teman-teman. Mungkin versi orang berbeda-beda, cuman kalau yang saya tahu seperti ini ya. Jadi selama 40 tahun itu tidak mungkin orang itu melakukan tirakat ya. Tirakat itu tidak makan, tidak minum, tidak mungkin teman-teman. Jadi dalam arti 1 bulan mereka melakukan tirakat. Setelah itu mereka pulang.
nanti 1 bulan kemudian tirakat lagi selama 40 tahun begitu teman-teman ya. Jadi tidak orang melakukan tirakat, tidak makan, tidak minum selama 40 tahun, tidak mungkin teman-teman ya. Kita juga manusia, kita pasti makan, kita pasti minum teman-teman. Jadi itulah yang mereka katakan, kok bisa lama tirakatnya, berarti mereka tidak minum, tidak makan teman-teman ya. Itu banyaknya sebuah pertanyaan seperti itu, maka dari inilah saya jelaskan ya. Sebenarnya saya dulu sudah pernah jelaskan juga masalah tirakat itu. Jadi ada yang tirakat selama 7 hari, mereka tidak makan, tidak minum, mereka puasa ya. Nanti mereka setelah itu sudah, terus mereka kegiatan seperti biasa lagi, nanti di bulan apa lagi tirakat lagi teman-teman, begitu ya. Jadi tidak semestinya kita duduk di sini selama 40 tahun, tidak teman-teman. Berbeda dengan orang yang tapa. Tirakat sama tapa sebenarnya sama saja sih teman-teman, cuman beda penyebutan ya. Orang tapa juga pasti ada tujuan, orang tirakat juga pasti ada tujuan, sebenarnya sama saja ya, tidak ada bedanya. Hanya saja cara penyebutan kita yang berbeda teman-teman, tapi intinya sama. Ini saya jelaskan semua ya, masalah tirakat, orang-orang yang tirakat. Tapi kalau dalam Islam juga itu ada tirakat teman-teman, tetap ada. Kita ingin mempelajari sebuah keilmuan, itu ada tirakatnya. Untuk apa sih tirakat? Ini saya jelaskan. Untuk apa sih kalau dalam Islam itu kita tirakat teman-teman? Untuk kita kendalikan hawa nafsu kita dengan cara apa? Dengan cara kita berzikir selama 7 hari 7 malam contohnya ya teman-teman ya. Jadi kita tidak tahu dunia ini seperti apa. Kita tidak ada hawa nafsu, kita tidak ada pemikiran apa-apa. Kita berzikir itu untuk dekat dengan Allah, untuk kenal dengan Allah. Begitu teman-teman. Ketika hawa nafsu kita sudah bisa kita kendalikan ya, emosi kita sudah bisa kendalikan, terus apa teman-teman ya, pemikiran kita sudah bisa kita kendalikan teman-teman, maka disitulah kita menjalankan sebuah amalan dulu ya. Jadi amalan, kalau kita sudah mengendalikan diri kita sudah bisa semua, baru kita amalan. Amalan untuk apa? Untuk menarik sebuah energi ya, yang terkandung dalam amalan itu sendiri teman-teman. Ini saya ajarkan kepada teman-teman, saudara-saudaraku ya. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan ingin mempelajari sebuah keilmuan tanpa adanya guru teman-teman ya. Ilmu tanpa adanya guru itu sesat ya. Jadi tidak ada ceritanya kita belajar sendiri ya, terus kita dapat amalan entah dari mana, dari buku atau dari apapun, kita pelajari sendiri. Kalau kita tidak bisa kendalikan, pasti kita akan gila teman-teman. Kebanyakan orang ya, banyak juga berita-berita masuk kepada saya, ada yang tidak kuat tentang keilmuan. Itu memang benar teman-teman seperti itu. Karena apa? Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Maka dari itu kita dikendalikan oleh ilmu itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Apa gunanya guru? Untuk mengajarkan tahapan-tahapannya teman-teman. Tahapan-tahapannya biar kita bisa kontrol emosi, kita bisa kontrol hawa nafsu, kita bisa kontrol masalah pikiran kita ya. Jadi itu teman-teman, sebuah kuncinya itu sebenarnya dari situ ya. Bukan kita tidak bisa. Semua orang itu pasti bisa mempelajari sebuah keilmuan. Pasti bisa teman-teman. Sekarang tergantung keyakinan dan niat kita sendiri. Ya teman-teman ya. Ini sebenarnya saya mengajarkan kepada santri-santri saya seperti itu. Ya teman-teman. Bukan saya memberikan energi, bukan. Jadi mereka itu saya berikan jalan, saya berikan amalan untuk mereka tarik sendiri energi itu. Tetapi dengan cara apa? Sebelumnya kita melakukan tirakat dulu. Tirakat untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk bisa kita kenal kepada Allah, untuk bisa kendalikan diri kita, hawa nafsu kita, emosi kita, pemikiran kita teman-teman. Jadi namanya godaan itu pasti ada. Sebenarnya godaan itu bukan dari apa-apa ya, tapi tergantung dari diri kita sendiri, di dalam hati kita sendiri ya. Hati masuk ke pikiran, pikiran kita bisa melihat apapun yang memang tidak pantas teman-teman, begitu ya. Tapi kalau hati kita jaga, walaupun hati kita berkata iya, pikiran kita berkata kotor, ya tetap saja teman-teman. Ya, pikiran itu tidak akan bisa melawan hati kita. Kalau yang penting satu keyakinan itu tadi yang saya katakan. Maka dari itu orang mempelajari sebuah keilmuan itu bukan terbawa nafsu, ingin cepat bisa, ingin tidak teman-teman. Tapi kita ikuti naluri hidup kita, naluri diri kita seperti apa. Dan kita kendalikan itu semua. Ini penjelasan dari saya selama ini tidak pernah mau buka masalah ini, tapi banyaknya orang yang ngomong ke saya itu bahwasanya gila karena ilmu, gila karena ini saya jelaskan di sini. Sebuah keilmuan itu seperti itu teman-teman ya.
Berbeda halnya dengan orang-orang yang memang di pondok pesantren. Orang pondok pesantren, mereka mempelajari sebuah keilmuan agama. Tapi orang-orang seperti saya mempelajari sebuah keilmuan. Beda, ilmu agama dengan ilmu gaib itu beda, teman-teman. Jadi saya ini masuknya di bidang spiritual, teman-teman, begitu ya. Bukan ilmu agama. Jadi jangan disamakan. Pondok pesantren memang mereka mempelajari sebuah keilmuan, belum mempelajari sebuah ilmu agama, ya. Mempelajari sebuah apa, teman-teman ya, seperti ngaji gitu teman-teman. Mereka nanti akan berdakwah menjadi ustadz, itu begitu teman-teman. Tapi kalau saya itu berbeda, ya teman-teman ya. Saya berbeda. Kalau saya memang dari awal mempelajari sebuah keilmuan, begitu, ilmu gaib itu teman-teman. Jadi seperti itu. Jadi jangan samakan. Ini sangat berbeda jauh teman-teman, begitu. Orang pondok pesantren belum tentu bisa ilmu gaib. Begitu juga sebaliknya. Orang spiritual belum tentu juga bisa ilmu yang dipelajari oleh dari pondok pesantren itu sendiri, teman-teman. Ini penjelasan dari saya. Ya, mungkin versi orang itu berbeda-beda, tapi ini pribadi saya memang seperti ini. Saya tidak menyalahkan siapapun, ya. Itu hanya saya sendiri, pemikiran saya sendiri seperti itu. Jadi kalau pemikiran orang berbeda-beda silahkan, monggo teman-teman ya. Jadi kalau saya memang seperti itu, begitu. Oke ya, itu penjelasan dari saya, mungkin sedikit panjang. Saya akan coba buka kunciannya. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Zikrullah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, hamba mohon pertolonganmu ya Allah. Tunjukkan kuasamu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya, saya akan lumpuhkan dia, teman-teman. Inna quwwata illa billah fa idul fakras billahi min syarri ma khalaq la haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man zal ladzi yashfa'u illa bi isnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardi wa la yahiduhu wa huwal aliyyul azim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ya teman-teman, itu tadi masalah penjelasan saya, mungkin ada yang salah ya dari kalimat-kalimat saya mohon maaf sekali teman-teman. Itu menurut pandangan saya, menurut pandangan orang lain ya silakan. Yang jelas saya tidak tidak menyindir siapapun, tidak teman-teman. Itu hanya pandangan saya sendiri. Jadi saya tidak menyalahkan siapapun itu teman-teman. Jadi begitu ya. Oke teman-teman, sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya yang salah ya. Saya mohon maaf sekali teman-teman yang saya sampaikan tadi. Mungkin ada yang salah, saya mohon maaf sekali teman-teman ya. Jadi itu hanyalah sebuah pembelajaran saja teman-teman ya. Jadi agar kita tahu sebenarnya seperti apa sih gaib itu teman-teman.
Jadi kita sudah ada bidangnya masing-masing ya. Saya mempelajari ilmu spiritual dan rekan saya mempelajari ilmu dari ilmu agama dari pondok pesantren teman-teman. Begitu ya. Jadi tidak lupa teman-teman, walaupun saya mempelajari sebuah keilmuan, ilmu spiritual teman-teman, tetapi semua itu yang saya ambil dari ayat Quran teman-teman, bukan dari mana-mana. Begitu teman-teman ya. Oke ya, mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf sekali teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kalimat atau ucapan saya kurang berkenan, dan saya hanya berdoa semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jauhi para dukun, jauhi ilmu hitam teman-teman. Sayangi diri kita teman-teman ya. Jadi seperti itu. Takutnya kalau kita datang ke ilmu hitam, kita terjerumus dalam lingkaran setan. Dan apabila teman-teman ingin memesan minyak bidara, masalah konsultasi minyak bidara, pemagaran, penglaris, itu teman-teman silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di bawah sini teman-teman. Oke, mungkin sampai sini dulu, cukup sini dari saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Saya Arif Rana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.